Bapak akan menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan atau contoh-contoh yang nanti akan berakibat kemerosotan batin. Kemerosotan batin itu apa sih? Yang membuat kita itu hidup menderita. Yang membuat kita hidup tidak bahagia. Ya. Memang contohnya banyak sekali. Hanya beberapa contoh saja yang menurut Bapak ini sangat penting buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang hidupnya menderita. Coba dari anak-anak sekalian, siapa yang pengen hidup menderita? Ada? Siapa dari kalian yang pengen hidup bahagia? Oke, bagus, bagus. Ternyata banyak sekali ingin hidup bahagia. Luar biasa hidup bahagia. Semuanya orang pengen hidup bahagia. Nah, pada kesempatan hari ini kita sharing tentang Dhamma Sang Buddha. Diharapkan semuanya pengen bahagia. Ya, salah satunya dilakukan dengan apa? Senyum. Kalian bisa senyum? Bisa. Syukur, berarti pagi-pagi senyum. Jangan cemberut-cemberut. Siapa yang hari ini tadi mau sekolah minggu harus paksa-paksa dulu, harus disuruh-suruh dulu, ada? Nggak ada. Wah, luar biasa. Berarti ada niat ya. Oh iya, jam 9 mau sekolah minggu nih. Tanpa disuruh mamanya, tanpa diingat-ingatkan gurunya. Ternyata ada inisiatif ikut sekolah minggu. Nah, dari kalian coba, apa sih manfaatnya kalian sekolah minggu online ini? Coba sebutkan satu aja. Coba Michelle Aiko, kelas 2A SD. Apa coba? Ayo. Manfaatnya apa kamu ikut sekolah minggu ini? Berbuat baik. Mungkin ada lagi yang lain? Melaksanakan dhamma. Melaksanakan dhamma. Bagus, melaksanakan dhamma. Minimal kita mendengar ya. Mendengar hal-hal yang baik. Nanti kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbuatan yang seperti apa yang membuat kemerosotan batin? Ya, kita simak bersama-sama. Ini contohnya. Tidak bersedia mendengar, apalagi membaca kitab suci. Ada orang yang tidak tertarik atau tidak timbul rasa cinta kepada kitab suci kita sendiri atau tidak mau mendengarkan ajaran Sang Buddha. Ini adalah suatu hal yang sangat kurang baik. Ya. Contoh, Anda orang yang bicara begini. Katakan si Anton bicara begini. Ah, ngapain ikut baca parita, mendengarkan dhamma. Yang penting aku kan berbuat baik. Yang penting aku kan berbuat baik terus. Kira-kira setuju nggak seperti itu? Enggak. Enggak ya. Kalau orang berbicara seperti itu, yang penting berbuat baik. Memang iya, kita harus berbuat baik. Tapi kalau kita nggak mendengar, nggak belajar mendengarkan dari Bapak dan Ibu Guru, tidak mau mendengarkan dari para biku, tidak mau membaca kitab suci, bagaimana kita bisa tahu? Contoh, kita bicara Atasila yang minggu lalu disampaikan sama Pak Parlan. Mungkin kalau tidak boleh mencuri, kita tahu semua orang juga tahu. Nggak boleh. Membunuh. Nah, kalau membunuh, apakah semua orang tahu kalau itu perbuatan baik atau tidak baik? Nggak semua orang. Ya, nggak semua orang tahu kalau membunuh itu perbuatan baik atau tidak baik. Contohnya misalnya, orang berpikir puasa. Ah, hari ini saya puasa Pak, hari ini saya Atasila. Tapi nonton-nonton TV, tapi main-main HP, tapi bunuh-bunuh nyamuk. Berarti apa? Dia yang penting puasa, menahan tidak makan. Nah, di sini kurang. Harusnya apa? Harusnya mengerti, belajar teori dulu, mendengarkan dari Bapak dan Ibu Guru, mendengarkan dari
orang lain tentang agama Buddha, sehingga kita tahu bukan asal kita atas sila. Ya, jadi kita benar-benar mengetahui 8 sila itu. Karena kalau seseorang tidak pernah membaca kitab suci atau mendengarkan hal-hal yang baik, ya akan berangsur-angsur merusak moralitas kita. Ya, merusak moralitas kita. Coba bayangin, ketika misalnya kita nggak pernah ke wihara, ya, kita tidak pernah mendengarkan dhamma, suruh sekolah minggu tidak mau, maunya main terus. Yang penting berbuat baik, itu kan cara omongan. Karena di dalam agama Buddha harus dipraktekkan. Kayak minggu lalu disampaikan atasila. Bisa nggak kita latihan atasila? Belajar. Ya. Jadi telinga yang kita miliki ini kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Apa sih manfaat mendengarkan ajaran Sang Buddha? Yang belum tahu menjadi tahu. Yang kita kemarin tidak tahu atasila, yang kemarin kita tidak tahu puasa dalam agama Buddha, ternyata kita bisa tahu kan? Dari mana? Oh iya, kemarin saya tahu karena disampaikan sama Pak Parlan. Oh iya, saya tahu karena saya baca buku. Ya, jadi mendengar ini penting. Coba kalau misalnya minggu lalu anak-anak tidak mendengarkan apa yang disampaikan sama Pak Parlan. Kira-kira hari ini bisa jawab enggak? Enggak. Enggak bisa. Ditanyain apa minggu lalu disampaikan Pak Parlan, kalian cuma apa ya? Apa ya? Lupa. Ya. Nah, setelah didengarkan apa? Ya kita praktekkan. Ya, kira-kira besok ada nggak yang berani belajar muatasila? Kira-kira kan melatih. Kira-kira coba memberanikan diri, ada nggak? Saya Pak, saya berani. Besok mau mulai atasila sehari. Ada yang kira-kira berani? Belum ada. Dulu Belum sama ada yang Nera siap. Rahula aja berani ya Pak, 7 tahun ya Pak ya? Ya, Rahula 7 tahun ya belajar atasila karena dia kan sudah menjadi seorang samana waktu itu kan. Dia belajar 7 tahun. Ya. 7 tahun. Kalau si Michelle Aiko umurnya berapa? 8. Oh, udah 8 tahun. Ya, Rahula 7 tahun sudah berani namanya atasila. Ya. Ya, jadi Bapak harapkan coba kita belajar dari sekarang mendengarkan hal-hal yang baik. Belajar membaca parita suci. Ya, kalau kitab suci kita kan Tripitaka banyak sekali. Minimal apa? Parita suci kita baca. Kita tahu isinya. Ya, jadi mendengar hal-hal yang baik harus kita praktekkan. Ya, karena kalau kita tidak bersedia mendengar hal-hal yang baik, maka moralitas kita makin lama makin tidak baik. Ya, selanjutnya apa contohnya? Ini kemalasan. Siapa yang suka masih malas-malas begitu? Ada? Malas. Ada yang malas? Malas itu adalah penyakit, ya. Penyakit yang diderita macam apa? Penyakit yang diderita oleh kebanyakan orang. Contohnya malas itu begini. Ketika kita mau nge-zoom, kalian sudah males lah, males. Ya, saya pengen main, saya pengen nonton TV udah males. Ya kan? Kita mau melakukan aktivitas apapun males. Ya. Coba saya mau tanya sama Darren dari SD 5A. Pernahkah Darren itu males? Contohnya apa, Darren? Pernah males, Darren? Darren ya, Darren. Ayo, apa? Ayo, Darren jujur. Itu yang bantuin mamanya. Ayo, si Darren. Pernah nggak males gitu? Jujur. Atau semangat terus?
Kalau semangat terus bagus nih. Bangun pagi, males nggak? Hah? Ya mungkin bangun pagi males ngapain bangun pagi-pagi? Orang libur ini bangun jam 8 dong, jam 9 dong. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu, kemalasan yang berlanjut terus, itu membuat diri kita atau kita menjadi orang yang tidak tanggung jawab kepada diri sendiri. Contohnya apa? Hidupnya akan berantakan. Ya kan? Oke lah kalau hari Minggu misalnya. Karena hari Minggu libur. Tapi kalau selama COVID ini, selama sudah hampir setahun, kamu belajar di rumah, ya, bangunnya jam 6, jam 7, mungkin jam 8, ya. Gurunya ngajari online, kalian mikir, nanti aja lah pura-pura sakit, kan gurunya nggak tahu. Nah, kemalasan-kemalasan seperti ini harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Ingat, hari ini aku malas apa? Caranya apa? Memotivasi diri sendiri. Ya, oh hari ini aku mau bangun pagi ya. Besok mau ikut Zoom. Oh, hari ini aku mau bangun pagi lah. Besok akan ada pelajaran. Jadi, dimotivasi diri kita. Jangan sampai kita malas. Memang semua orang pasti ada namanya mengalami kemalasan. Tetapi kita harus bercoba, berjuang. Yang berjuang itu apa? Diri kita sendiri. Males. Ya, kemalasan itu waduh penyakit yang sangat luar biasa. Terus apa? Tugas kewajiban terbengkalai. Kamu dikasih tugas, misalnya online sama Bapak dan Ibu guru. Ngerjainnya apa? Ntar 5 menit 10 menit ya. Akhirnya apa? Pas hari H pelajaran suruh ngumpulin tugasnya, akhirnya nggak ngumpulin. Terbengkalai kan? Ya. Terus apalagi misalnya penyakit akan mudah menjangkit, kayak gambar itu. Akhirnya dikerikin. Kenapa? Kebanyakan tidur. Mau melakukan aktivitas apapun, males ntar 5 menit main game dulu Terus seperti itu. Ya akhirnya tidur-tiduran aja dikerikin, akhirnya jadinya sakit. Ya, jadi mulai sekarang coba dibuang itu rasa malesnya, harus tetap semangat. Ya, agar apa? Agar kita itu menjadi manusia yang berguna. Kalau kita tidur terus, berguna nggak? Nggak berguna. Hidup itu harus berimbang. Kita melakukan aktivitas, istirahat juga cukup. Nah, kalau istirahat terus, bukan sehat, tapi jadinya sakit. Ya. Selanjutnya, ini adalah berbicara berkepanjangan alias ngobrol. Pak, emang ngobrol nggak boleh, Pak? Ya boleh, ngobrol ya boleh. Tetapi harus ada namanya batasan waktunya. Di mana tempatnya. Karena kalau kita bercakapan yang berkepanjangan tidak bermanfaat. Ngerumpi. Ayo anak-anak suka ngerumpi nggak? Ngomongin temennya. Ya, si A itu males tahu. Ya, si A itu malas, bisanya nyontek mulu misalnya. Sedangkan kita juga biasanya misalnya nyontek, kita kan jadi gosip kan, tidak bermanfaat kan. Ya, kita boleh ngobrol, kita boleh bercerita kepada teman, kepada saudara, tapi ada waktunya. Jangan seharian kita gunakan untuk ngobrol. Ya, itu juga tidak bagus. Ya, sehingga apa? Menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Harusnya kita gunakan untuk aktivitas lain, mengerjakan PR misalnya. Atau misalnya hari ini ngesum lah. Tapi kalau kita ngobrol seharian, tidak ada gunanya. Akan menjadi gosip. Apa? Gosip itu tahu sendiri. Udah karma buruk, menceritakan orang. Sedangkan kita jarang. Ya, introspeksi diri kita sendiri. Oh iya, saya itu males loh. Jarang orang mengakui dirinya sendiri. Kita lebih gampang menceritakan orang lain. Terus apa? Tugas kewajiban terbengkalai. Karena apa? Keasikan ngobrol.
ngobrol nggak ada gunanya, kita asik terus, ngobrol terus, sehingga manfaatnya nggak ada. Ya, boleh berbicara, tetapi berbicaralah tepat pada waktunya, sesuai kondisinya. Kalau di sekolah, ya berbicara tentang kondisi di sekolah, tentang pelajaran yang bermanfaat. Kalau di wihara, ya bicara tentang dharma, tentang ajaran Sang Buddha, tanya jawab, oh kenapa harus ada altar, oh kenapa kita harus bersujud kepada Buddha. Nah itu kita harus tahu, tanya di wihara. Ya, kalau di rumah, ya kita ngobrol sama papa, mama, sehat atau enggak. Jadi ngobrol biasa, tapi ada batasan waktu. Ingat, jangan digunakan ngobrol seharian full. Ya, capek ya. Selanjutnya, ini adalah contoh hidup penuh dengan kemarahan. Ya. Marah, hidup dengan marah. Contoh di gambar itu. Marah itu ada macam-macam. Ada orang yang marah piringnya terbang. Ya. Piringnya terbang. Ya. Pecah. Kira-kira dari anak-anak sekalian ada nggak? Ketika marah piringnya terbang atau pintunya dier begitu. Ada nggak? Nggak ada. Bagus. Dulu Anda suatu cerita, Bapak punya murid, ya. Ini yang cerita adalah orang tuanya, ya. Tapi nggak boleh contoh. Dari si anak ini ceritanya dimasakin mamanya itu anaknya ini nggak suka karena sebenarnya nggak enak, ya kan? Oh, anaknya kesel. Sayurnya dikasih apa? Dikasih garam yang begitu banyak. Karena dia kesel karena makanan ya sayur yang dimasak mamanya itu si anak ini nggak suka. Akhirnya kesel, marah dia. Karena marah, sayurnya kasih garam yang banyak biar syukurin orang tua marah-marah. Ya, nah ini contoh yang nggak baik. Ya, jadi kita marah mengakibatkan orang lain celaka. Ya, membuat orang lain celaka. Jadi hati-hati dengan kemarahan kita. Ya, ketika kita diomong, hei kamu gendut, kita langsung marah. Kalau kita memang gendut, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak usah dikit-dikit marah. Kita dikatakan, hei kamu kurus, langsung kita marah. Jangan, kita harus introspeksi. Kalau kita memang kurus, ya sudahlah. Ya, jadi jangan sampai kita suka marah. Contoh marah-marah itu begini. Kamu tahu kotoran sapi? Nicholas tahu kotoran sapi? Ayo kotoran sapi tahu nggak? Enggak. Wah, harus pergi ke kebun binatang nih. Jadi ibaratnya begini. Kita ada kotoran sapi, ya kan? Kita pegang itu kotoran sapi, lalu kita lemparkan ke orangnya, telepok, terus kita ketawa, hore, syukurin lo, kena badannya, kena kotoran sapi. Tapi kamu harus tahu, kamu mentertawakan orang lain, kamu harus lihat tanganmu sendiri. Tanganmu kan kotor, bau. Ya, kita bahagia ketika kita sudah membenci orang lain, kita marah-marah orang lain, kita udah puas. Tapi kita harus tahu, kalau kita marah-marah sampai kapan? Yang kita marahin aja dia tidur nyenyak. Kita bisa tidur nyenyak nggak kira-kira kalau marahin orang? Kita marahin si Anton gitu. Kita kesel sama si Anton. Si Anton ini ngeselin. Besok ketemu awas nih ya. Udah ngeledekin saya ini ya. Awas nih ya. Kamu malamnya masih mikir si Anton. Sedangkan si Anton di rumah tidur-tidur. Tidur enak, makan enak, nyenyak. Kamu pikiran yang negatif. Oleh karena itu ingat, hindari kemarahan. Kalau mau marah ingat, oh ya jangan marah, sabar. Ya, ingat jangan marah. Ya, karena akan merusak ketenangan kita, akan merusak pikiran kita, nggak nyaman. Coba, ketika misalnya kamu ketemu orang yang kamu benci, kira-kira bahagia apa senang? Pasti nggak senang dong, pasti kesel dong. Aduh, ketemu si Anton lagi, saya udah males, udah mukanya jelek, ngeselin, males lah. Kamu udah males duluan. Jadinya apa? Itu namanya
memendam kemarahan, kebencian, itu nggak baik. Ya, ini juga nggak tidak membuat kita nyaman. Kita kemanapun juga gelisah. Ya, ini adalah contoh lagi. Tak bersedia merawat dan membiayai hidup orang tua meskipun memiliki kemampuan untuk itu. Kalian harus tahu, kita dilahirkan oleh orang tua. Walaupun bagaimanapun kondisinya orang tua, itu adalah orang tua kita. Ya, ketika misalnya kamu masih bayi, sakit, orang tua dengan senang hati merawat. Ketika kamu masih kecil, melakukan hal-hal yang nggak baik, orang tua masih memakluminya. Ya, bahkan ketika kamu pun waktu masih kecil, orang tua senang hati untuk nyibokinya. Ya, tetapi jangan lupa ketika kamu sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa mencari uang sendiri, ingat harus berbakti kepada orang tua. Ya, ini adalah satu contoh di gambar itu. Di gambar itu ceritanya anaknya udah kaya raya, punya duit. Orang tuanya nggak mau diurus, biarin aja. Ya, karena apa? Orang tua ngerepotin, pikiran dia seperti itu. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ada satu contoh, 3 tahun yang lalu, Bapak pernah ke daerah Puncak, ya, daerah Puncak, dengan orang-orang yang mau berdana di Pantai Jombo. Bener ya Pantai Jombo ya kalau orang tua ya? Orang tua Pantai Jombo. Ya Pak Paran, bener Pak Paran ya? Nah, Betul. Pantai Jombo. Jadi ketika ada orang tua ini, ya orang tua si anaknya udah nggak mengurusin, anaknya ini menaruh orang tuanya Pantai Jombo. Jadi si anak ini ceritanya si anak itu begini, karena Bapak dengerin waktu itu. Dia bilang begini, "Oh, sekarang mah zamannya sudah enak. Kita udah punya duit banyak. Ngapain ngurusin orang tua? Kirim aja orang tua ke Pantai Jombo, tinggal kita kasih duit setiap bulan. Biarin aja." Nah, ini adalah contoh anak yang tak tahu diri. Jangan dilakukan seperti itu. Ini bahaya. Nanti akan berakibat kepada anak-anak sekalian. Contohnya bagaimana? Ada salah satu contoh begini. Anda katakan si Anton gitu ya. Si Anton punya mama. Mamanya udah sakit. Ya, akhirnya diajak pulang ke rumah si Anton ini. Si Anton udah menikah dan si Anton punya anak. Paham nggak? Paham ya? Si Anton punya mama karena papanya udah meninggal, tinggal mamanya doang. Ya, si Anton ini sudah menikah dan si Anton punya anak. Paham ya? Nah, suatu ketika si Anton bilang mamanya, "Mama, udahlah tinggal sama saya aja. Di rumahku yang bagus, mewah, orang kaya." Diajaklah ke rumahnya. Nah, karena mamanya ini udah tua, ya mau saja. Ya, diajak anaknya, siapa yang nggak mau, orang anaknya kaya. Diajaklah ke rumahnya, ya kan? Tetapi anak-anak harus tahu, si mamanya ini namanya udah tua, pelupa. Ditanya, "Udah makan belum, Ma?" "Belum." Habis makan bilangnya belum, ya kan? Yang lebih parah, si mamanya ini pipis. Pipis sembarangan. Kalau kamu kecil, pipis mamanya pipis waktu itu duduk di sofa mahal. Dia duduk ini sofa mahal. Pertama ya anaknya bilang, "Ma, lain kali kalau mau pipis bilang dong." Yang namanya orang tua udah lupa, udah tua, udah pikun, gimana? Ya kan? Ya udah dimaafin lah pertama. Hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Pipis mulu di sofa yang mahal itu. Akhirnya anaknya itu langsung ngomong dengan kenceng. Si Anton ini ngomong kepada mamanya. "Kalau begitu Mama, kalau Mama masih mau ikut sama saya," si Anton maksudnya, "jangan pipis terus. Kalau enggak, Mama saya akan taruh di Pantai Jompo." Wah, langsung didengarkan anaknya si Anton. Anaknya si Anton di sampingnya, "Oh begitu ya Papa. Berarti kalau sudah tua harus ditaruh di Pantai Jompo." Nah, udah deh. Itu sangat berbahaya. Ini contoh ini berbahaya. Kalau kamu berani ya, nggak mau berbakti kepada orang tua, sampai orang tua ditaruh di Pantai Jompo,
akan berakibat kepada kita. Itu namanya hukum karma. Ya, nanti kamu tua batuk-batuk taruh di sono. Kasihan. Sedangkan orang tua itu butuh hiburan, butuh kita sokong. Ya, itu contohnya. Ya, tetap semangat berbakti kepada orang tua. Ya. Selanjutnya ini adalah memperoleh uang dengan cara tidak benar atau menipu orang lain. Zaman sekarang banyak sekali anak-anak yaitu mencari atau bermata pencaharian tidak benar. Salah satunya mencuri atau merampok, bahkan korupsi. Korupsi itu bagaimana? Yang sederhana. Misalnya, katakanlah si Anton lagi, ini contohnya. Si Anton sekolah di Dian Bangsa. Misalnya si Anton. Sama guru agamanya bilang gini, Anton, beli buku paket ya. Oh iya, siapa? Harganya berapa? Harganya 20.000. Nah, si Anton lah pulang. Bilang ke mamanya, Mama, disuruh guru agama Buddha, suruh beli buku paket. Harganya 50.000, Mama. Akhirnya kasihlah uang 50.000. Nih, Anton, buat beli buku. Akhirnya dikasihlah 50.000. Berarti si Anton korupsi. Korupsi berapa itu? Ayo. 30.000. 30.000. Iya. Harusnya harganya 20.000, ngomongnya 50.000. Itu namanya korupsi. Ya kan? Duitnya buat apa? Buat jajan. Ya itu nggak boleh. Ya. Itu ya, berbohong itu, menipu untuk mendapatkan duit. Mencuri juga, korupsi juga. Mengambil uang atau barang yang bukan haknya. Kenapa? Tidak akan nyaman. Orang mencuri itu tidak akan nyaman. Hidupnya tidak akan tenang. Makanya kita berusaha jangan sekali-sekali mengambil barang yang bukan haknya. Ya. Ada suatu kisah dulu. Ada seorang biksu ceritanya. Si biksu ini ngetes murid-muridnya. Murid-muridnya banyak gitu. Biksu itu bilang gini, "Hei murid-muridku, apakah kalian mau membantu guru?" Yang namanya murid pasti mau ya. Siap guru, kita mau membantu guru apapun yang guru katakan. Dia bilang begitu. Akhirnya si guru bilang begini, "Hei murid-muridku, kalau kalian mau berbakti kepada guru, ada suatu cara untuk bantu guru. Ya. Caranya bagaimana guru? Kalian silahkan mengambil uang di dompet orang lain, jangan sampai ketahuan." Wih, pada setuju semua. Setuju guru, demi guru kita rela. Hanya satu siswa, satu murid yang nggak bilang ini. Tidak mau guru. Gurunya kaget. Kenapa kamu tidak mau ngikutin guru? Si murid ini, guru, walaupun saya mengambil barang yang tidak diketahui pemiliknya atau orang lain, tetapi ada satu yang tahu. Ada orang yang tahu. Kira-kira siapa ya? Siapa yang tahu kira-kira? Ayo. Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi kira-kira? Orang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Buddha. Siapa lagi ya? Yang tidak tahu, yang tahu adalah diri kita sendiri. Ya, yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi seorang pencuri, seorang pembohong, seorang penipu akan ketahuan diri sendiri. Dia mau ngumpet dimanapun akan ketahuan. Contoh lagi misalnya gini. Ketika kalian di sekolah ditanya sama guru, "Anak-anak, Anton hari ini tadi kamu belajar nggak di rumah?" Anton bilang, "Belajar Bu," karena takut dimarahin sama gurunya misalnya. Nah, si Anton dalam hati apa? Biarin aja saya bohongin. Ya kan? Tetapi dia nggak akan nyaman. Karena apa? Kebohongan terus-menerus akan seperti itu. Tipu aja diri sendiri. Orang lain bisa ditipu, tapi diri sendiri tidak bisa ditipu. Kamu mengumpet, kamu mau tidur, ketahuan. Siapa yang tahu? Ya dirimu sendiri. Oleh karena itu, ingat, jangan sampai kita melakukan perbuatan memperoleh uang yang tidak benar. Menipu, korupsi, merampok dan sebagainya. Karena berakibat hidup kita tidak tenang. Bahkan di dalam
Pancasila Buddhis, ini masuk Pancasila Buddhis yang keberapa? Kalau misalnya mencuri, sila berapa? Ayo. 2. Iya. Pancasila kedua, kalau satu kan membunuh. Yang kedua adalah mengambil barang yang tidak diberikan, alias mencuri. Udah karma buruk. Akibatnya apa sih kalau mencuri? Ya kalau ketahuan polisi ditangkap, kalau nggak ketahuan ya karma buruk. Pasti akan berakibat. Ya kan? Terus apa lagi? Hidupnya miskin. Timbul pertanyaan, Pak, orang miskin kaya-kaya, Pak. Kok Bapak bilangnya miskin? Iya. Sekarang dia lagi menikmati, tapi suatu ketika dia akan berakibat itu. Hidupnya miskin, dijauhin orang dan sebagainya. Ya. Ini juga kalau ini dilakukan juga akan membuat hidup kita menderita. Apa itu? Ketagihan minum-minuman yang memabukkan. Kalau Pancasila Buddhis yang keberapa kira-kira? Yang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Luar biasa. Yang kelima apa? Yang kelima itu belajar melatih diri, menghindari makanan ataupun minuman yang dapat melemahkan kesadaran atau mabuk-mabukan. Nggak boleh mabuk-mabuk, termasuk rokok juga itu. Ada nggak yang kira-kira ini? Kalau SD nggak ada yang rokok nih. SMP ada yang kira-kira ngerokok? Anak-anak SMP, ada SMP nggak ini? Ada yang nggak ngerokok? Kalau nggak ada, syukur. Jangan merokok ya. Walaupun kita mungkin melihat orang tua, melihat teman-teman yang sudah dewasa, mereka ngerokok, biarin saja. Kalau bisa kita jangan sampai termasuk ngerokok. Apalagi minum-minuman keras memabukkan. Ya, minum-minuman beralkohol memabukkan. Ini bahaya. Suka minum-minuman udah penyakitan. Terus ucapan nggak terkendali. Nanti jalannya udah miring sana, miring kiri, akhirnya jatuh debrok. Nyonyor bibirnya, jatuh. Terus dikucilkan oleh masyarakat, orang nggak seneng. Ya, kalau kita seorang pemabuk, orang lain akan melihat kita itu jelek. Ya, perilakunya nggak baik. Termasuk bisa berkelahi atau pembunuhan. Ya, makanya ada itu sekolah-sekolah tawuran, berantem, mereka pada minum-minum itu. Masih SMP, masih kecil-kecil, bergaya kan? Itu nggak baik. Ya, jadi minum-minuman keras ini sangat berbahaya, harus kita jauhi karena akan membuat merosot batin kita, tidak nyaman batin kita. Ya, jangan sekali-sekali mencoba, sekalipun itu hanya sebuah rokok. Ya, kalau rokok kan yang kira-kira rokok enak nggak ya kira-kira? Saya nanya, ada yang tahu pernah nyoba? Enggak. Nggak ada, bagus. Jangan coba-coba. Ya, rokok itu nggak enak. Contoh buktinya apa? Orang rokoknya satu-satu. Kalau enak harusnya sebungkus dimakan semua. Kan yang dimakan satu-satu kan? Sedotin satu batang. Ya. Ya, jangan coba-coba, ya. Nah, ini kesimpulannya tadi adalah contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan yang baik, yang tidak baik, yang akan berakibat kepada kita semua, hidupnya tidak akan nyaman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kesempatan kita menjadi manusia harus kita gunakan semaksimal mungkin. Kita harus bersyukur jadi manusia. Kita bisa berbuat baik kapanpun. Ya, bayangin kalau kita terlahir di alam hewan misalnya, sungguh menderitanya diri kita ya. Mungkin kalau kita terlahir jadi lele, mungkin dipotong di tempat pecel lele ya. Kalau kita terlahir di ayam, siap aja dipotong ya. Makanya kita beruntung terlahir di alam manusia, bukan alam setan misalnya. Adanya kelaparan terus. Jadi gunakan kesempatan yang baik ini sebagai manusia, berpikir yang baik, berucap yang baik, dan berperilaku yang baik. Paham? Paham? Paham.
Kira-kira mau berbuat baik atau berbuat buruk? Berbuat baik. Berbuat baik, ya. Karena berbuat baik itu akan membawa kebahagiaan. Siapa yang pengen hidupnya sukses? Nah, orang ingin hidup sukses berarti harus mau berusaha, harus mau berbuat baik. Jangan malas-malasan, jangan suka marah-marah, nanti cepet tua. Ya. Tua apa? Tua mukanya. Coba kamu perhatikan, kalau marah mukanya bagus apa enggak? Enggak. Coba Bapak mau lihat ekspresi marah itu gimana sih? Coba saya mau lihat nih, ekspresi marah. Wah, serem-serem kayak Dracula semua. Ya, jelek. Berarti jangan marah ya. Kalau ekspresi orang marah berarti serem. Ya, makanya setiap hari gunakan untuk senyum. Kalau senyum itu bagus, imut-imut, lucu-lucu. Tapi kalau kalian marah-marah, aduh, seremnya luar biasa. Ya, sama Dracula lebih serem kita semua. Ya, siapa yang mau jadi Dracula? Enggak ada ya. Semuanya pengen jadi orang-orang yang baik dan menawan ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anak sekalian. Sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh